Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang cuplikan video menarik tentang perpolitikan hari ini. Ada hal-hal yang seru yang dimana ini pasti akan membuat kalian semua terhibur. Makanya stay sampai selesai dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, let's jump to the video guys and let's do this. Let's go. Yang pertama ini teman-teman ya. Aku munculkan ya. Ini dia Pak Jokowi, tetap saja Bapak kita ya. Nari lagi, ayo. Nari lagi. Begitu dicintai rakyat. Tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengurus sebuah negeri. Ia mampu menahan cacian dan makian untuk bangsa ini. Pak, kerutan di wajah Bapak penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Apa yang sudah dilakukan mungkin dianggap tidak baik di mata beberapa orang, tapi saya yakin Bapak melakukan dengan sebaik mungkin. Pak, anak 2000-an suatu hari jika sudah berkeluarga akan bercerita kepada anaknya bahwa presiden terbaik kita saat ini adalah Joko Widodo. Seperti orang tua kita sekarang yang mengatakan bahwa di era Pak Harto itu serba enak. Pak, almarhum nenek saya pernah berkata, jika pembangunan tol sampai di kota kita, itulah presiden terbaik yang pernah ada. Dan lihatlah, Bapak telah membangun tol Cisumdawu untuk masyarakat Sumedang. Terima kasih Bapak. Kita adalah remaja yang tumbuh besar bersama foto Bapak di depan kelas kita. Terima kasih Pak Jokowi telah mengajarkan arti kesabaran dan ketulusan. Siapapun presiden kita nanti, kami akan tetap merindukan sosok Bapak. Ini suara kaum milenial yang merasakan kebaikan Pak Jokowi. Selalu mengharukan ketika ada orang yang membahas soal Pak Jokowi. Karena pembahasannya itu keluar dari lubuk hati paling dalam. Makanya ketika mereka mengatakan setiap narasinya, mereka membawakan setiap cerita tentang Pak Jokowi, itu kita selalu kena. Karena yang keluar itu rasa ungkapan terima kasih dari lubuk hati mereka yang paling dalam, karena merasakan kebaikan yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi. Saya tidak membayangkan jadi presiden Indonesia. Enggak. Saya hanya ingin pada saat itu sukses sebagai pengusaha. Saya lahir di kawasan Kumuh, di bantaran sungai. Saya juga sangat memahami bagaimana perjuangan orang-orang biasa. Karena apa? Saya pernah mengalami. Dan itu saya syukuri karena saya betul-betul memahami apa yang dirasakan rakyat, memahami apa betul-betul yang dibutuhkan rakyat, sehingga bahasa yang saya selalu pakai adalah bahasa rakyat, bukan bahasa tinggi-tinggi. Memang sejak wali kota saya selalu datang ke rakyat, datang ke kawasan kumuh, datang ke bantaran sungai. Gubernur juga seperti itu. Pas jadi presiden juga sama, saya datang ke desa, saya datang ke daerah, saya datang ke pinggiran sungai, dan saya selalu ingin berinteraksi dengan rakyat. Saya ingin masyarakat mengenal saya apa adanya, ya seperti ini. Bukan saya sebagai presiden, tapi juga saya sebagai seorang ayah, saya juga sebagai seorang suami, saya juga sebagai seorang kakak. Saya tidak... Quote-nya, saya ingin masyarakat mengenal saya bukan hanya sebagai presiden. Suatu saat nanti Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang akan dirindukan oleh kita masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Jokowi, selama kepemimpinan Bapak itu benar-benar sudah banyak berbuat hal yang baik untuk rakyat Indonesia. Dan di ujung masa jabatan Anda Pak Jokowi, kebaikan Anda pun akhirnya terbongkar di sidang MK, di mana Bapak setiap tahunnya ternyata tidak mengambil dana operasional yang seharusnya itu Bapak bisa nikmati sendiri bersama dengan keluarga. Tapi Bapak rela memotongnya untuk Bapak bagi-bagikan kepada rakyat Indonesia. I am so proud of him, guys.
Nah, berbeda ini. Mungkin kakek mereka ini yang harus mencium tangan kakek. Karena secara kita bisa melihat bahwa kakek umurnya sudah tua. Bukankah kita diajarkan untuk bisa kita yang muda, lebih muda itu harus menghormati yang lebih tua? Makanya dari caption ini, sifat penjajah merasa lebih mulia dari kita, kaum pribumi kita cuma jongos. Pribumi tidak berharga di mata mereka, para imigran nyaman. Itu captionnya teman-teman ya. Tapi kita nggak membahas dan mempermasalahkan hal itu. Tapi di sini kita membahas soal etika dan sopan santun. Pak Prabowo nggak bakalan sudi jika tangannya juga dicium oleh orang yang ya lebih tua, karena Pak Prabowo pasti berpikir beranggapan bahwa kita yang seharusnya mencium tangan orang yang lebih tua. Kalian para BEM tahun ini sama sekali tidak mewakili keresahan masyarakat. BEM UI ditantang KKN ke Papua oleh TNI Papua. Jika BEM UI berani dan berhasil untuk ikut KKN di Papua, maka seluruh tentara TNI yang ada di Papua akan menyumbangkan gaji mereka. Ada yang selama 10 tahun bahkan seumur hidup untuk juga BEM UI. Dan bukan hanya itu, Bobon Santoso akan menyumbangkan penghasilannya, gajinya dari YouTube untuk BEM UI. Jujur ya, saya sepertinya cukup muak sekali dengan BEM-BEM universitas yang ada di Indonesia. Karena sepertinya BEM untuk tahun ini sangat tidak mewakili keresahan dan perasaan rakyat Indonesia. Berawal dari kalian demo tentang politik dinasti karena pencalonan Gibran, berawal dari kalian demo untuk pemaksulan Pak Jokowi, dan sekarang kalian, terutama BEM UI, mengomentari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI Papua. Kalian tidak tahu berapa banyak korban jiwa dari TNI Papua yang telah gugur untuk membela bangsa kita. Kalian tidak tahu perjuangan mereka, bagaimana mereka membedakan orang Papua yang asli dengan KKB. Ingat kalian para BEM UI dan para BEM-BEM universitas yang lainnya. Kalian itu seharusnya bergerak dan menyuarakan keresahan masyarakat, bukan sebaliknya. Karena apa yang kalian lakukan di tahun ini itu berbanding terbalik dengan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Dan tolong untuk BEM UI, kalian urusin dulu ketua kalian ya, yang terakhir kali kena masalah kasus. Sekarang pertanyaan saya, kalian tidak bisa mengurus internal kalian terlebih dahulu, kenapa kalian mau melangkah untuk mengurusi hal yang bahkan kalian sendiri tidak pahami masalahnya? Di sini saya tidak mengomentari personal dari ketua BEM UI ya. Di sini saya hanya ingin menegaskan, kalian para BEM tahun ini sama sekali tidak mewakili keresahan masyarakat. Kalian hanya sebuah organisasi yang dibela-bela, dibanggakan oleh seorang Rocky Gerung. Sekarang pertanyaan gue untuk BEM UI. Dengan adanya masalah dan kasus dari ketua BEM kalian, apakah Rocky Gerung yang turut membela ketua BEM kalian? Apakah Rocky Gerung yang akan membantu kasus kalian? Jadi stop bilang ada batu di mata orang lain. Tangkap dan penjarakan ketua BEM UI yang ketika temukan fakta melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Ih, memalukan sekali ya. Itu orang yang punya intelektual tinggi, itu orang yang punya akhlak. Ya, kayak seperti itu. Memalukan kan teman-teman ya. Ketua BEM UI ini saya memang nggak suka dari dulu ketika dia mengatakan Pak Jokowi harus turun. Silahkan turun dengan baik-baik, kalau tidak dengan berdarah-darah. Saya banyak sekali membahas tentang kekurangan ajaran BEM UI ini. Dan juga mereka ini selalu itu pemikiran dan pemahaman yang mereka suarakan itu berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat Indonesia. Mereka ini seperti apa teman-teman? Seperti racun aja di negeri ini. Nih apalagi ketua BEM UI, mereka nggak pikir sudah berapa banyak TNI kita yang gugur oleh tekanan-tekanan, oleh tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan di Papua sana oleh OPM atau KKB, ya. Dan mereka nggak pernah bersuara akan hal itu, tapi sudahlah teman-teman ya, masyarakat yang menilai. Memang udahlah, bikin emosi aja ya. Wow, wait. Tunggu. Kita baca dulu. Ini lagi viral ya captionnya. Tugas baru relawan Jokowi, relawan Prabowo dan seluruh simpatisan Jokowi dan Prabowo Gibran: tenggelamkan calon bupati, wali kota, gubernur yang berhubungan dengan si Hasto PDI pada pilkada serentak. Kepada partai lain yang ingin selamat, silakan minggir. Start dimulai dari sekarang. Anak jenderal bergerak, diam dan menang. Nah, hati-hati sama sosial majority. Ya, mayoritas bukan sosial.
silent maksud saya ya. Hati-hati sama mayoritas senyap. Silent majority. Hati-hati. Ya, Pak Hasto, silakan Anda dengan sesuka hati Anda mengatakan hal ini kepada Pak Jokowi, mengatakan hal itu, silahkan saja Pak. Seolah-olah silent majority ini diam-diam saja. Tapi hati-hati Pak, ya akan rakyat ini akan membalas, bisa saja itu bupati, wali kota, calon bupati, wali kota, gubernur yang berhubungan dengan itu akan ditenggelamkan oleh rakyat sendiri dengan pilihan mereka. Hati-hati saja saya mengatakannya. Ya, akan viral lagi teman-teman ya. Indonesia bukan milik Jokowi. Indonesia milik kita, rakyat Indonesia. Kita harus berjuang sampai kapanpun. Milik kita, rakyat Indonesia. Biarkan hanya milik kalian. Terus dihancurkan. Kekayaan Indonesia dibawa ke negara-negara asing. Hah? Setiap langkah yang dilakukan selalu mementingkan pemimpinan tanpa memikirkan kebenaran yang ada. Ini benar-benar pemimpin yang luar biasa. Zolimnya terhadap rakyat. Ini semua yang ada di sini kalian bisa melihat, nggak ada yang orang muda, semua tua-tua ya, pentolan HTI mungkin ya, dan FPI. Ya, mereka mengatakan bahwa negara ini bukan milik Jokowi. Siapa juga yang bilang bahwa ini negara milik Pak Jokowi? Semua milik Pak Jokowi juga. Kan Pak Jokowi juga rakyat Indonesia. Milik rakyat Indonesia. Ya, berarti yang merasa rakyat itu memiliki Indonesia. Pak Jokowi juga rakyat memiliki Indonesia. Siapa? Saya juga memiliki Indonesia. Rakyat kan sama-sama kita rakyat. Jangan berarti kalian juga harus menghargai pendapat orang lain. Bukan berarti yang kalian katakan milik kita rakyat Indonesia, dan kemudian dengan pemahaman Anda yang sempit itu Anda mau mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia itu menginginkan Jokowi lengser. Padahal paling banyak rakyat Indonesia mendukung Pak Jokowi. Gimana? Ya, orang-orang seperti ini selalu memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan fakta. Pada kenyataannya mereka ini adalah segerombolan orang-orang yang sakit hati, yang tidak mau menerima kekalahan saja. Presiden Jokowi konon kabarnya. Nah, pada Ketua, narasi badut penuh dengan fitnah dan halusinasi. Untuk masuk ke kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. Gelar profesor, tapi kalian nilai sendiri. Yang menjaga kita di depan. 4 pejabat tersebut yang dititipkan. Narasi dan logikanya penuh dengan fitnah dan halusinasi. Sekretaris Negara Pratikno. 2. Menteri BUMN Erick Thohir. 3. Menteri Investasi Bahlil. Dan keempat, saya sangat sesalkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa? 4 pejabat ini harus dititipkan untuk kabinet ke depan. Ada apa? Apakah ada makan siang gratis? Ada pesanan. Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada. Semuanya sudah didesain. Karena itu sebenarnya aku tuh heran aja sama orang-orang ini ya, terlalu pede mereka itu, orang yang didukung masyarakat. Padahal mereka ini hanya seperti lalat aja teman-teman ya, lalat di tengah sampah di mana itu tidak dihiraukan oleh orang-orang. Ya, kalian anggap saja mereka ini hanya mau mencari perhatian pemerintah Pak Jokowi. Pak Jokowi pikir, ngapain sih urus lalat-lalat aja. Ya, mereka ini orang perusak bangsa aja ya, perusuh. Bawaannya fitnah, bawaannya halu. Padahal gelarnya profesor. Tapi Refli Harun ini benar-benar sengkuni. Tulis kolom komentar pendapat kalian dan tanggapan kalian. Saya Vicky Umpom pamit. See you in next video and God bless. Bye guys.